Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gema takbir, tahmid dan tahlil membahana di seluruh penjuru dunia, menandakan hari kemenangan sudah tiba. Untuk itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di titik ini, sudah melewati bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama kita berada di bulan suci Ramadan akan senantiasa mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mampu mempertahankan ibadah ini sampai di luar bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya dan seluruh jamaah sekalian. Semoga pada hari kiamat nanti kita semua yang hadir di sini beserta keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Id yang berbahagia. Hari ini, hari di mana kita semua telah selesai menjalankan ibadah fardu, yaitu puasa Ramadan. Gema takbir sampai menghujam ke relung hati kita, bahkan bergetar sampai ke jantung-jantung kita semua. Ungkapan rasa syukur yang tidak terhingga. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan dan latihan. Dan hari ini kita berada di momen hari pertama untuk mengimplementasikan hasil-hasil pelatihan Ramadan kita. Ramadan ini kita berharap mudah-mudahan ada perubahan sikap dari diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Ramadan telah mengajarkan bagaimana ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mengajarkan kita bagaimana mengelola emosi, bagaimana menumbuhkan perilaku dan moral yang baik, melahirkan kejujuran dan amanah. Jadilah seorang manusia yang baik, yang selalu bersifat lemah lembut kepada sesamanya,
Inilah hakikat Ramadan, ketika kita mampu mengubah sikap dan perilaku kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan inilah tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan daripada puasa Ramadan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain kita meraih pahala yang besar di dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga keluar dari bulan suci Ramadan, bukan saja hubungan kita kepada Allah yang semakin membaik, tetapi juga semakin membaik hubungan kita kepada sesama manusia, terutama kepada manusia mulia di dalam kehidupan kita, yakni kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang fitri ini, masihkah ada tempat kedua orang tua kita di relung hati kita yang paling dalam? Masihkah kita ingat atas jasa-jasa mereka? Kedua orang tua kita telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Terkadang rela harga dirinya diinjak-injak demi membela kita. Terkadang tak sempat lagi mengurus dirinya sendiri karena begitu besarnya kasih sayang mereka. Sementara bagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, urusan mencari nafkah dan urusan anak-anak, masihkah kita ingat atas jasa-jasa mereka? Sungguh kita dilahirkan karena sebab mereka berdua. Kita dibesarkan sampai mampu berdiri di atas kaki sendiri juga sebab kedua orang tua kita. Lantas timbul pertanyaan Bapak Ibu sekalian, prioritas nomor berapakah di hati kita kedua orang tua kita tersebut? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang berbahagia, terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, melalui kesempatan ini ingin saya menyampaikan sebuah kisah nyata yang pernah dituturkan oleh seseorang. Si fulan menceritakan, pada suatu hari saya pergi ke satu rumah panti jompo. Kemudian seseorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Maka saya belikan kain sarung, belikan roti dan beberapa makanan dan lain sebagainya. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Saat sampai, kendaraan kami di pekarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua yang berlari dari asrama panti tersebut datang mendekati saya. Dengan wajah yang sangat gembira, ibu ini menyambut saya dan berkata, "Anak aku datang, anak aku datang, senangnya anak aku datang," kata ibu itu. Saya tidak mengenal beliau. Siapa? Ibu itu kemudian memeluk saya. Dia mencium saya. Orang tua itu berkata, "Nak, kenapa tinggalkan ibu di sini, nak? Ibu mau pulang. Ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu hampir tidak bisa berkata-kata. Ya Allah, saya coba mengucapkan kata. "Bu," saya pegang tangannya, saya lihat mukanya. Dia berkata, "Sampai hati kamu, nak, kau tak mengakui aku lagi sebagai ibu." Bisa kita bayangkan jamaah sekalian, bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anak-anaknya. Saya coba berpura-pura seolah-olah saya anaknya dan berkata, "Bu, maafkan saya." Saya kemudian pegang tangannya, saya ajak duduk di atas kursi, saya ambilkan roti, saya ambilkan makanan, lalu kemudian saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa menetes air mata di pipi. Mencoba membayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Bila kita anaknya,
mengambilkan sepotong roti kemudian kita suapkan ke mulutnya. Bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan kita? Saya coba mengusap air mata yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya, subhanallah. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu mau balik, ibu mau pulang." Orang tua itu merajuk kepada saya. Akhirnya karena tidak tega ibu itu memelas, saya kemudian meminta izin kepada pihak pengawas panti di situ. Dan melihat data beliau, ternyata orang tua ini memiliki 5 orang anak, dan yang paling besar itu bergelar Tan Sri, orang yang memang sangat kaya raya, punya nama besar dan orang-orang yang hebat. Waktu izin pulang, kemudian dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Kemudian saya bilang, "Bu, di mobil itu ada banyak sekali barang." "Apa?" kata ibu. "Tidak apa-apa, nak. Saya akan duduk bersama barang-barang itu." Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu ini selama 5 hari saja. Pulanglah ke rumah. Saat saya sholat subuh, saya jadi imam dan ibu ini menjadi makmum di belakang. Saya baca doa. Kemudian saya tengok air mata beliau jatuh. Selesai berdoa, saya salami beliau. Saya cium tangannya. Saya bilang, "Bu, maafkan saya." Waktu itu saya tidak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal. Tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya. Sebab dia rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga di rumah saya, waktu sholat isya, selesai berdoa, saya kemudian seperti biasa menyalami beliau. Tetapi apa yang terjadi, dia malah melapisi tangannya dengan kain mukenanya. Saya bilang, "Bu, kenapa ibu melapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu ibu salaman dengan saya, ibu tidak melapisi tangan ibu. Kenapa hari ini ibu melapisi tangan saya, melapisi tangan ibu?" Dia mengatakan, "Ustaz, kau bukan anak saya kan?" Subhanallah, tiba-tiba dia sebut nama saya Ustaz. Saya bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustaz? Saya anak ibu." Dia berkata, "Bukan, kau bukan anak saya. Kalau anak saya, dia tidak akan seperti ini. Kalau anak saya, dia tidak akan jadi imam saya. Kalau anak saya, dia tidak akan bisa menyuapi saya makan." Bisa kita bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana perasaan ibu ini. Spontan saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis. Kemudian saya bilang, "Bu, walaupun ibu bukan ibu saya, tapi saya anggap ibu seperti ibu saya sendiri. Saya pegang tangan ibu ini, walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu, ingin dekat dengan anak-anaknya." Waktu itu saya pandang wajahnya. "Bu, walaupun ibu saya telah tiada, tapi ibu boleh ganti menjadi ibu saya. Ibu duduklah di sini." Saat makan, saya kemudian suapkan nasi ke mulutnya, tetapi dia muntahkan balik makan dari makanan itu. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Lalu tiba-tiba saya lihat wajahnya pucat. Saya angkat dia, saya panggilkan ambulan dan antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya ambil kepalanya dan saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya dan berkata, "Ustaz, kalau saya mati, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Kalau saya sudah mati, jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana kuburan saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya." Saya pegang beliau dan saya berkata, "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Istri saya menangis di sebelah, anak saya menangis di sebelah. Memegang dia, kami pun pegang dia. "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Dia geleng kepala. Rupa-rupanya itulah saat penghujung hari akhir hayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas khariban
Saya di rumah sakit itu, dia meninggal di dalam pelukan saya. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila saat ini kita masih ada ibu, berusahalah agar bisa taat kepada ibu kita. Jangan durhaka kepada mereka. Jangan tinggalkan dia di panti jompo. Saat ibu kita sakit, jaga dia. Pijit-pijit mereka, pijit kepala dan kaki mereka. Bapak ibu, saudara-saudara sekalian, coba kita tanyakan ibu kita, bagaimana penderitaannya saat mereka mengandung kita dulu, bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan kita dulu. Tanyakan ibu kita. Bapak ibu jamaah sekalian, kalau kita tanya, sudah tentu air mata ibu kita akan jatuh. Karena itu jamaah sekalian, mari berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas wafatnya ibu tadi, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung. Anak ini terus telepon kepada ustadz tadi, saya akan bawa Anda ke pengadilan, saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo. 3 tahun dia titipkan ibunya di panti, tetapi dia tidak pernah menengok dan melihatnya. Sebab itu ibunya sangat rindu, hingga ibu itu tidak bisa membedakan antara saya dengan anaknya. Akhirnya saya menunggu, tunggu punya tunggu, tidak ada kabar hampir setahun lebih. Hingga suatu ketika saya pergi berceramah di suatu tempat, lalu kemudian setelah itu datanglah seorang lelaki memeluk saya, menangis di dalam masjid. Sampai-sampai orang di dalam masjid terheran-heran, ada apa ini? Saya tanya, ada masalah apa ini? Kemudian orang itu berkata, Ustadz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya, Ustadz. Tolong kasih tahu di mana kuburan ibu saya. Kemudian saya bilang, kenapa baru hari ini Anda menanyakan kuburan ibumu? Selagi ibumu masih hidup, kenapa tidak pernah menengoknya? Kemudian orang ini berkata, tolonglah saya Ustadz, saya mau jumpa ibu saya Ustadz. Saya adalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang sudah bangkrut Ustadz. Istri saya mati kecelakaan, rumah saya disita bank, mobil mewah, harta semua disita. Kemudian saya berkata, saya bisa menunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat. Kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu. Singkat cerita Bapak Ibu hadirin sekalian, sampai di pemakaman tak sempat saya turun dari mobil. Dia turun duluan. Kemudian saya lihat di depan mata saya sendiri dia jatuh tersungkur, tangannya menjadi hitam, mulutnya tertarik sebelah yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja, sambil memanggil-manggil, ibu, ibu, ibu. Tiba-tiba saya angkat, dia tak jauh dari makam ibunya. Belum sampai ke kubur ibunya, dia sudah menghembuskan nafas yang terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang tuamu adalah surgamu. Barang siapa yang mau surga, maka jaga dan rawatlah mereka. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung dari ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung dari kemurkaan orang tua. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha, wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi, wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin, wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, warda 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat Id, marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah dalam setiap aktivitas kami. Ya Allah, arahkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Palingkanlah kami dari segala bentuk-bentuk kemungkaran ya Allah. Berkahi usia kami ya Allah. Berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berkahilah ilmu yang Engkau ajarkan ya Allah. Jadikanlah semua itu bermanfaat untuk kami sendiri dan untuk orang lain fid dunia wal akhirah. Ya Allah, kami yang hina ini duduk bersimpu di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, angkatlah segala bentuk penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh dan di dada kami, hingga kami selalu merasa berkasih sayang kepada sesama saudara kami hingga ajal menjemput. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Ya Allah, pada hari yang fitri ini kami tidak tahu lagi sudah seberapa banyak kami menyakiti hati kedua orang tua kami. Kami tidak tahu lagi sudah seberapa banyak kami menyinggung perasaan mereka ya Allah. Sudah seberapa kali kami membuat mereka menangis karena sedih ya Allah. Kami yang selalu mengutamakan keluarga kami ketimbang kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah.
Ya Allah yang Maha Pengampun, sudah berpuluh-puluh kali kami menyakiti hati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sebagian dari kami yang sangat perhitungan dengan orang tua kami selalu berpihak pada istri, pada suami kami ya Allah. Kami lebih membela anak-anak dan keluarga kami ya Allah, padahal kedua orang tua kami menangis karena sedih. Ampuni ya Allah atas segala kekhilafan dan kesalahan ini. Ya Allah, bukalah hati kedua orang tua kami agar mereka ridho kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, baik mereka yang masih ada maupun mereka yang sudah tiada. Ya Allah, terimalah amalan-amalan Ramadan kami, puasa, zakat, bacaan Al-Quran kami dan amalan-amalan lainnya. Panjangkan usia kami dalam ketaatan, sehingga Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar ya mujibu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.